Iya, Kamu tanggapi saya bilang tadi bahwa manusia apa adanya itu kan harus lepas dari nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah belenggu itu dari luar dirinya. Apa itu yang di luar dirinya? Negara, norma yang dibuat, agama. Dan mohon maaf kalau saya bilang bahwa agama itu kan mengundang apa? Mengundang penderitaan, mengundang belenggu atas manusia itu sendiri. Fihi taklif, ya. Ketika agama itu datang kan membuat taklif, membuat beban bagi manusia itu. Kenapa? Karena ada aturan negara, aturan hukum-hukum yang melekat pada lembaga agama. Apa itu? Nah, gak perlu saya terangkan. Syariat-syariat agama itu kan membuat manusia ini kan tidak bebas kemudian. Mohon dimaafkan kalau kita mau artikulasikan tentang manusia apa adanya itu. Manusia apa adanya itu dia harus mampu kemudian melepaskan diri dari belenggu itu. Karena belenggu lembaga agama, lembaga negara itu kan sama, menciptakan rekayasa hukum-hukum baru di atas hukum-hukum natural itu. Bukanlah saya katakan bahwa saya orang naturalis sejati. Oh tidak. Bahwa manusia yang apa adanya itu adalah manusia yang dikatakan bahwa Rasulullah itu kan manusia apa, ketika piagam Madinah itu kan apa adanya manusia itu. Kenapa saya bilang, kenapa kemudian saya akan dikatakan bahwa oh kok katakan agama itu menjadi beban? Oh enggak, Muhammad itu kan disuruh memilih, kamu memilih menjadi warga ya di dalam Madinah, piagam Madinah atau tidak itu kan terserah, tidak ada paksaan loh. Negara yang dikatakan oleh Muhammad itu dan aturan yang dikatakan Muhammad itu kan fihi ikhtiar, kebebasan di situ. Kau ngikut tidak? Sekali lagi Muhammad itu kan datang dengan agamanya, mau tunduk nggak dengan Allah itu, bahwa Allah itu ada. Kedua, mau tunduk nggak dengan aturan lembaga negara yang saya katakan dalam piagam Madinah itu. Itu kan kebebasan. Kalau kau memilih menjadi orang kami, katanya orang muslim nih, ada piagam yang dinamakan piagam Madinah dan itu berdiri di atas kebebasan. Orang Yahudi boleh di situ, semua kabilah itu boleh di situ. Itu atas dasar kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan yang sudah dituliskan. Misalnya, kau nggak boleh begitu, nggak boleh begini, kau nggak boleh makan nasi misalnya tadi itu. Ya itu kebebasan. Itulah. Kemudian setelah dia tahu diri bahwa kita ini loh ada imajinasi kolektif, kata Noah Harari. Imajinasi kolektif ini, aturan yang dikatakan aturan yang resmi ini sebagai naskhinya itu sebagai yang dituliskan misalnya di dalam Al-Quran, di dalam piagam Madinah itu kan dustur, aturan hukum yang berlaku, dibuat pakemnya kemudian sendiri. Nah, apakah saya katakan bahwa manusia yang ikut dalam piagam Madinah itu adalah manusia yang terbelenggu? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah mengikrarkan dirinya bahwa kita itu bebas untuk memilih. Kau memilih masuk menjadi orang yang dalam piagam Madinah ini, apakah saya bebas? Katanya, bahkan dia bilang di situ, saya ini loh menjadi orang Yahudi bebas, menjadi orang Kristen bebas. Kira-kira sama nggak dengan ini? Kita ambil anak tamsilnya. Dia sebelum kita berikrar tadi kan bebas makan nasi kan? Ya. Nggak ada yang larang dia makan nasi kan? Tapi setelah berinteraksi dengan kita, dengan Sohibul Bait Gus Albar yang sudah punya experience ternyata dengan tidak makan nasi itu ada proses untuk menjadi sehat, dia terikat lagi dengan kebebasannya dia lepas kebebasannya dia untuk makan nasi itu demi kesepakatan bersama, ya kan? Terbatas makanya jadi dibatasi. Tetapi apakah kehilangan kebebasan dengan dibatasi ini
Nah, lagi-lagi kita mesti cross check kemanfaatan apa yang kita peroleh dengan keterbatasan kebebasan kita itu. Justru saya mau katakan itu tadi, dogma juga agama itu kan Sebentar Pak Henry. dalam batasan Pak Henry kan, dia terbatas juga. Pak Henry Dogma itu mengikat kan- dirinya kan di depan kita. Hukum formal ini kan ketika kau tidak melanggar hukum dan bisa dilihat oleh saksi, maka ente bebas. Keluar dari hukum kan. Kau boleh melakukan pencurian tanpa ada saksi, boleh. Kau boleh memperkosa orang tanpa lihat Ada yang merasa diperkosa. boleh. Itu kan kecerdasan. Hmm. Nah, yang tidak boleh itu ketika kau di depan hukum itu, ke depan negara itu, kau tidak boleh melanggar. Tapi kalau secara pribadinya, silakan manusia apa adanya. Ini ikhtiari kan. Kembali ke rumah nanti makan nasi juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Loh, itu kan kebebasan. Nah, mohon maaf. Gini-gini sedap. Mohon maaf. Kalau negara ini gitu loh. Benar juga. Negara ini kan ada hukum formalnya. Hukum formalnya itu kau nggak boleh ya kalau pakai sepeda motor itu nggak pakai, pasti dicegah karena kau melanggar. Tapi apakah ketika nanti tidak ada polisi yang ada untuk wah bebas aja? Itu loh yang ditawarkan oleh Muhammad. Kalau memangnya kita mau bicara tentang apa Pak, apakah menjadi orang Islam itu bebas? Oh bebas Pak, bebas. Kau tidak berhaji, kau tidak zakat, kau tidak tetapi ingat. Nah, makanya kan aturannya kan orang-orang kanan itu kan harus disyariatkan negara itu biar dia memaksa secara pribadinya. Kayak di Afghanistan, Taliban itu. Syariat itu kan dipandang perlu untuk mengekang manusia itu bahwa harus disupervisi dia sampai ke rumah-rumahnya dia. Ibarat sampai wilayah-wilayah privat seperti menjadi malaikat dia kemudian. Dia harus kemudian disupervisi. Bila perlu pakai itu CCTV. pakai CCTV. Berarti tanpa kesadaran ya? Iya. Tanpa- Yang dia bawa oleh Muhammad itu adalah kesadaran. Setelah pewahyuan itu kan ada kesadaran. Kesadaran apa? Ini kan kesadaran kolektif namanya. Kesadaran kolektif ini kata Haredi kan semacam bersama-sama untuk satu harapan bersama-sama. Tetapi apakah kemudian gitu kan? Kan ada dalam Quran itu kan, di dalam hukum Islam itu kan sholat jenazah itu kan fardu kifayah katanya kan. Fardu kifayah loh itu katanya. Pokoknya ada di sana kan. Ini kan menjadi fardu kifayah apa tidak? Beda loh dengan sholat wajib. Sholat isya, sholat asar itu kan sholat wajib. Tetapi imajinasi kolektif awal negara ini adalah fardu kifayah bagi manusia itu. Benar Muhammad itu kemudian menurunkan itu aturan syariat itu bukan fardu aini. Saya ulangi Pak Henry bahwa Islam itu kemudian dia datang itu sesuai imajinasi kolektif untuk membawa manusia itu ke arah yang lebih baik secara kolektif loh. Kalau secara pribadi itu diserahkan kepada manusianya, kebebasannya. Tidak boleh kemudian negara itu memaksakan kemudian kehendaknya itu untuk memaksa manusia itu menjadi fardu ain. Fardu ain dengan fardu kifayah dalam agama itu kan berbeda status hukumnya. Tapi kalau kita paksakan kita keluar dari dogma itu, bebas. Bebas dong. Bebas Bang Endi. Sebentar. Hah? Fardu ain ini kalau tahu juga. Ini kan menurut tenaga Islam nih. Ya. Fardu ain itu adalah fardu yang wajib dilakukan oleh dirimu tanpa berjamaah juga harus dirimu personal lo langsung pada personalnya fardu ain. Sholat, zakat itu fardu ain nih. Fardu kifayah itu adalah fardu kifayah ini harus dibedakan. Rukun juga. Islam fardu ain. Kerja sosial. Kerja sosial, kerja bernegara. Kerja bernegara ini kan fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain ini. Imajinasi kolektif. Kita ini adalah fardu kifayah. Tidak pun Pak Henry itu gitu kan menjadi caleg, cukup Pak Henry itu membuat kartu tanda penduduk itu sudah sah kok. Artinya, ya dia maksud juga nggak itu mungkin boleh dianu ya. Ada maksud bahwa kita bernegara itu adalah dalam rangka memalah. Kalau ibadah
itu yang menjadi batasan itu. Kalau mau mualah boleh, terbebas dari situ. Nah, Pak Boleh Henry, pakai begitu? Hah? belum jelas Hah? bagi saya apa apa yang dipersepsi. Persepsinya Bang Hendri barangkali berbeda dengan persepsi saya. Saya ingin tekankan bahwa ada paten di dalam hukum fikih itu adalah fardu ain dan fardu kifayah. Itu dulu. Ada yang beranggapan bahwa kita bernegara ini ada jatuh hukumnya haram kat'ai. Ada loh teman-teman kita kanan ini ingin memaksakan kehendak dirinya untuk menjadi fardu ain. Harus syar'i negara ini. Bla 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 sampai aturan-aturan yang kecil-kecil terbaik masuk dia negara itu. Itu kan negara syariat. Nah, pemahaman kita bahwa atas dasar hukum fikih tadi itu ada fardu kifayah, fardu sosial namanya. Apa termasuk fardu sosial? Seperti orang Sholat jenazah. sholat jenazah, memakamkan, tidak perlu semua orang. Wakili aja boleh. Boleh, tidak wajib kok. Wajib kifayah loh. Ingat, wajib kifayah itu kalau tidak ada yang memandikan mayat itu, mensolatkan mayat itu, semua juga akan kena bencana kita. Tapi kalau kau melakukan sholat itu sebagai fardu ainmu atas dirinya Pak Henry, tidak bisa dong sholatnya Pak Henry itu saya yang tanggung. Saya lah yang menanggung sholatku. Saya sholat ini khusyuk apa tidak terserah saya Pak Henry. Tidak bisa dong Pak Henry memaksakan. Sebagaimana sholatnya Pak Henry juga jatuh hukumnya. Karena itu bukan fardu kifayah. Di Nah, sini. ditarik ke pemaknaan merdeka itu. Nah, kemerdekaan itu dasarnya itu kan apa yang dikatakan sama Pak Bung, Gus Bung, bahwa memang sudah ada catatan dari orang-orang kita, orang-orang Sumbawa ini punya loh. Kita punya yang namanya sejarah bahwa kita ini adalah semacam daulat wilayah yang berdaulat, memutar telu, Jawa, kerajaan Jawa dan lain-lain. Nah, apakah kemudian dianggap perlu rumusan bahwa negara Republik Indonesia ini harus perlu juga dianukan bahwa kita loh orang pemutar telu kita seperti itu. Selesai Pak. NKRI itu kan tamatnya apa? Kifayahnya, bukan aininya. Sehingga jatuh hukumnya bernegara itu, ini kita ngomong sebelum kita ngomong tentang negara kemerdekaan itu kita ngomong tentang negara ini. Bahwa disinilah perseteruan. Ini kan udah selesai perseteruannya. Ada yang bilang harus loh syariat Islam kok berdasar itu. Apanya yang wajib? Wajib aini, wajib kifayah, wajib syar'i atau wajib apa? Ini loh. Kemudian orang kan harus dibebaskan dari belenggu pemahaman beragama itu. Kalau pemahaman beragama itu dipaksakan atas persepsinya masing-masing atas bernegara ini kan repot. Maka saya bilang bahwa kemerdekaan itu bila perlu adalah sejarah. Apa yang kata Bung, sejarah yang sudah terjadi pada waktu itu. Wong Jawa, Wong Sumatera, Wong Sumbawa, Wong Lombok, semua berkumpul. Sumpah Pemuda itu sejarahnya. Bahwa kemerdekaan yang itu bukan kemerdekaan, bukan mendirikan negara seperti negara di Eropa. Bukan, kita keluar dari langgam itu. Kita betul sama dengan India, karena mungkin ya kita 1 bulan kita dengan India itu sama bulannya kita merdeka itu. Ahimsa, revolusi penentangan atas kolonial Inggris itu kan revolusi garam itu. Garam itu ditimbuk di rumah-rumahnya kan, dia memakai baju itu kan. Benar, apa yang dianukan oleh itu sama halnya dengan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat di India. Betul itu, karena orang-orang India punya yang namanya culture. Dia punya latar belakang yang complicated, yang membuat dia itu membuat Republic of India itu.
kita juga dengan ketagama dan lain-lain, sehingga diwujudkan menjadi proklamasi itu kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh Soekarno. Walaupun orang Sumbawa ini tidak melakukan revolusi itu, kifayahnya Bung Karno. Allah yarham Bung Karno, ya. Itu Tetap Pak aja Gus kita ya Mohd. menjadi bicara kita tadi itu